ya, semangatnya bagus sekali. Baik, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Bagus ya, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kepada Bima, boleh pimpin untuk doa. Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bima. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Sudah siapkah belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Kita akan masuk ke pembelajaran kita. Kemarin kita telah membahas materi mengenai kalorimetri. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah pergi ke Palembang? Saya, Bu. Oke. Kalian lewat jalan mana nih? Lewat jalan Tol, Bu, biar nggak macet. Oke. Nah, jadi kan benar di sini kita mau ke Palembang ada dua alternatif perjalanan. Yang pertama Jalan Jenderal Sudirman dan lewat tol agar tidak macet. Di sini juga berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari mengenai hukum Hess yang membahas tentang kalau reaksi yang hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja, tidak bergantung pada lintasannya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari mengenai hukum Hess ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian hukum Hess. Kemudian siswa dapat menjelaskan cara penentuan besarnya entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Dan yang terakhir, siswa dapat menghitung besarnya entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Jadi, harapan Ibu, hari ini kita belajar agar tercapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi mengenai hukum Hess. Di sini kita akan membahas mengenai hukum Hess. Nah, di sini ada bunyi dari hukum Hess tersebut, di mana hukum Hess ini ditemukan oleh Germain Henry Hess. Boleh tolong kepada Anis untuk membacakan bunyi dari hukum Hess. Baik, hukum Hess, perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung pada jalannya reaksi. Oke, terima kasih Anis. Benar ya. Seperti yang Ibu contohkan tadi, kita ke Palembang dengan tujuan yang sama, tetapi kita memilih lintasan yang berbeda. Lanjut. Materi selanjutnya ini mengenai hukum Hess ini dapat dinyatakan melalui dua bentuk, yaitu yang pertama diagram siklus dan diagram tingkat energi. Perhatikan diagram siklus ini, di mana untuk menuju A ke C dapat melalui dua cara. Yang pertama langsung dari A ke C, dan yang kedua melalui A ke B, lalu B ke C. Selanjutnya diagram tingkat energi ini langsung bisa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Kita ingat hukum Hess tadi, di mana reaksi yang bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Kalian bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita mencari delta H2, berarti delta H1 dikurang delta H3 dikurang delta H4. Oke, begitu juga apabila kita ingin mencari delta H4. Oke, baik. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Kita langsung ke contoh soalnya saja biar semakin paham. Kita mulai dengan contoh soal pertama. Tentukan delta H pembentukan 1 mol gas SO3 dengan reaksi S ditambah 3,5 O2 menghasilkan SO3. Nah, kalian bisa perhatikan diagram siklus berikut ini, di
mana yang ditanya delta H1. Lintasan yang bisa diperoleh dari delta H1 ini Delta H2 ditambah delta H3. Oke, kita jabarkan reaksi yang pertama. 2S 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO2 ditambah O2 berapa jumlah energinya? minimal 93 kilojoule. Lanjut ke reaksi kedua pada delta H3. 2SO2 ditambah O2 dua menghasilkan 2SO3. berapa? 197 kilojoule. Nah, sekarang kita mulakan. Ini antara garis kiri dan kanan yang sama bisa dicoret ya. Ya. Ini 2S. Ini yang sama yang mana saja? 2SO2. O2. Apakah masih ada? Tidak. Langsung kita turunkan ya. 2S 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Pertanyaannya, S ditambah 3 per 2O2 menghasilkan SO3. Ini sudah sama belum? Belum. Berarti kita bagi dengan 2 2S dibagi 2, S 3O2 dibagi 2, 3 per 2 O2 menghasilkan SO3. Kita akumulasikan energinya. Jadi berapa ini, ada yang tahu? Bu, delta H3 itu min, Bu. Oh, min. Hmm. Oh, oke. Berarti min ketemu min kan hasilnya? Ya. Min 790 kilojoule. Kita bagi dengan 2 menjadi 345. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah mengerti ya? Sudah. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini diketahui beberapa data berikut ini. Dan yang ditanya, hitunglah perubahan entalpi reaksi dari CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3. Seperti yang ditanya, CaO tambah CO2 menghasilkan CaCO3. Di mana nih yang ada data yang CaO? Yang di pertama. Nah, di pertama. Tetapi kan dia berada di ruas kanan, sedangkan Ya. ini di ruas kiri. Ya. Berarti kita pindahkan dan perubahan energinya menjadi Plus. Oke. CaOS menghasilkan CaS ditambah setengah O2 dengan entalpi reaksinya berapa? Plus 335,5 kilojoule. Oke, yang kedua kita mencari CO2 ada di sini nomor ya. Ya. Kan kita di kiri, sedangkan yang diketahui kanan. Berarti berubah Berubah. Ya, Jadi plus. Oke. Jadi CO2 pada bentuk gas menghasilkan ditambah O2 dengan delta H-nya berapa? 393,5 kilojoule. Oke, yang ketiga CaCO3. Nah, berarti tetap ya. Tetap tidak berubah. Delta H-nya tetap minus. Minus tetap. Ca ditambah CS menghasilkan Plus 0,2. ya ditambah setengah O2 menghasilkan CaCO2.
yang tahu? Yang pertama CA, CA, ya. CS, CS, ya, ayo lagi. O2, O2. Sudah ya? Dan ya Bu. Sekarang kita turunkan CaO ditambah ditambah CO2 menghasilkan CaCO3. Tiga, Oke, sudah didapat ya. CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3. Sekarang kita akumulasikan penjumlahannya. Bisa kalian lihat pada PPT Ibu. Nah, di mana dari minus tadi menjadi plus dan yang ketiga tetap menjadi minus dan hasilnya delta hanya minus 110,1. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Apakah sudah paham materi yang disampaikan? Halo. Lanjut. Baik, apabila semuanya sudah paham, kita lanjutkan pembelajaran hari ini dengan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Sekar, Anis dan Risti menjadi kelompok 1, Bima dan Arina kelompok 2. Untuk ketua kelompoknya boleh mengambil lembar kerja ke depan. Baik, coba kalian lihat pada lembar kerja yang telah Ibu berikan. Di mana tujuan pembelajaran kita ini diharapkan kalian setelah mempelajari materi mampu menentukan nilai perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Bisa kalian lihat petunjuknya. Yang pertama yaitu diskusikanlah setiap pertanyaan yang terdapat di LKS dalam kelompokmu. Dan yang kedua, tuliskan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Ibu kasih waktu selama 5-10 menit untuk mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Baik, Bu. Silakan bekerja. Bagaimana Sekar? Apakah ada kendala? Belum ada, Bu. Mengerti ya? Mengerti. Untuk kelompok Bima, apakah ada kendala? Tidak, Bu. Tidak Bu. Sangat-sangat mengerti. Sudah sangat paham ya Iya, dengan materi yang Bu. telah dijelaskan. Paham Oke. sekali, Bu. Oke, silakan dilanjutkan mendiskusikan jawabannya. Baik Bu. Oke, apakah semuanya sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Sudah Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Untuk kelompok 1, boleh perwakilan untuk menjawab soal nomor 1. Kita beli ke sini ya. Nanti ya. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu kelompok 1. Boleh nomor 1 langsung dibacakan. Oke, siap Bu. Yang pertama yaitu bagaimana bunyi dari hukum Hess. Jawabannya yaitu hukum Hess berbunyi jika suatu reaksi berlangsung selama 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahap. Untuk nomor 2-nya bisa kalian tuliskan di papan tulis. Oke, siap Bu. Di sebelah sini Bima. Untuk mempercepat waktu, untuk kelompok 2 menjawab soal nomor 4, boleh langsung dituliskan di depan jawabannya.
Dapat. Ya. Oke. Coba Bima dulu nih, jelaskan apa yang kalian dapatkan. Oke, tadi kan dari di sini seperti yang dijelaskan tadi bahwa yang pertama tuh mungkin kita bisa lihat soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu yang pertama yaitu dari reaksi pertama itu C tambah 2H2 menjadi CH4 dengan delta H. Delta H-nya itu min 4,9 kJ. Selanjutnya itu ada reaksi kedua dengan reaksi C tambah O2 menjadi CO2 delta H2 sama dengan min 3,7 kJ. Selanjutnya itu ada reaksi yang ketiga yaitu H2 tambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H3 sama dengan min 285,9 kJ. Jadi tentukan delta pembakaran 1 mol CH4 dengan reaksi CH4 tambah 2O2 CO2 plus 2H2O. Selanjutnya di sini teman-teman. Jadi mungkin tanya seperti yang Ibu jelaskan. Tanya kita nanya. Ini sudah didapat hasil dari kelompok 1, di mana ini melalui 3 lintasan atau 3 jalur reaksi. Yang pertama, didapatlah CH4 menghasilkan C ditambah 2H2. Selanjutnya reaksi 2, C ditambah O2 menghasilkan CO2. Dan reaksi 3, 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Apabila ruas kanan dan ruas kirinya terdapat yang sama, maka dicoret. Oke, yang pertama CH4 tidak ada yang sama. Kedua C ada ya, kita coret. Selanjutnya 2H2. Oke, selanjutnya O2. Oke, menghasilkan CO2 plus 2H2O. Sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan ya? Untuk ini tinggal diakumulasikan apakah jawaban temannya sama dengan kelompok sebelah? Sama. Oke. Terima kasih kepada Bima, silakan duduk. Kemudian nomor 4, coba jelaskan kepada Sekar, silakan. Baiklah, soal nomor 4, tentukan delta H pembentukan 1 mol gas CO2 dengan reaksinya C plus O2 menjadi CO2. Nah, di mana di soal itu sudah ada diagram
2CO plus O2 menjadi 2CO2. Sekarang kita eliminasi dari masing-masing reaksi jika ada yang sama di antara kedua belah pihak. Yang pertama itu CO2 ya teman-teman, ini sama kan, ini sama ini, jadi boleh kita eliminasi. Kemudian O2 ini sama ini sama, jadi boleh kita eliminasi. Hasilnya ini 2C plus O2O menjadi 2CO2. Nah, ini diakumulasikan menjadi delta H sama dengan min 788 kJ. Ini merupakan hasil sederhananya, hasil dari dibagi 2. Ini. Nah, ini hasilnya. Jadi hasil akhirnya itu ini. Sudah benar ya? Kelompok 1 apakah jawabannya sama? Sama, Bu. Oke. Untuk nomor simpulan akan boleh Anis membacakannya. Baik. Baik, untuk kesimpulan yaitu yang pertama, hukum Hess berbunyi jika suatu reaksi berlangsung selama 2 tahap atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari sebuah tahapan. Dan kemudian yang kedua, cara menentukan nilai delta H reaksi berdasarkan hukum Hess adalah dengan menjumlahkan nilai delta H dari semua tahapan. Oke. Sudah selesai ya pembahasan kita mengenai ini. Baik, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah sangat baik dan sangat benar semua jawabannya. Mari kita apresiasi untuk pembelajaran hari ini. Oke, untuk penutupan, Ibu akan meminta kalian menyebutkan satu poin mengenai kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu minta Risti membacakan satu poin apa yang kalian dapat hari ini. Jadi dari pembelajaran hari ini kami bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum Hess itu merupakan suatu reaksi yang berlangsung selama 2 tahap ataupun lebih. Maka dari itu perubahan entalpi untuk reaksi tersebut itu juga sama dengan perubahan entalpi dari semua tahapan itu. Oke, selanjutnya Anis. Baik, Bu. Yang kedua yaitu untuk menentukan nilai delta H tadi, di mana reaksi berdasarkan hukum Hess adalah dengan menjumlahkan nilai delta H dari sebuah tahapan. Misalnya delta H1 yaitu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 ataupun sesuai dengan panjang lintasannya. Oke, satu lagi deh, Ibu minta Sekar poin yang didapat dari pembelajaran kita hari ini. Gimana Sekar? Ya Bu, jadi hukum Hess itu menyatakan perubahan suatu reaksi itu hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi itu. Oke, semuanya benar ya. Mari kita tepuk tangan. Oke, sudah bagus ya, benar semua kesimpulan yang dibuat dari teman-teman kalian tadi, di mana hukum Hess ini menjelaskan bahwa perubahan entalpi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja, tidak tergantung pada lintasannya. Sudah paham semuanya mengenai materi pembelajaran hari ini? Paham. Oke, untuk meningkatkan lagi pengetahuan kalian mengenai hukum Hess ini, Ibu memberi kalian tugas di Google Classroom. Boleh kalian isi di rumah nanti dan langsung di-upload di sana. Apakah paham? Paham, Bu. Oke. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Selamat belajarnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum.